Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Bara Arianto Putro, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Kali ini saya akan menyimpulkan koneksi antar materi modul 1.1 Pemikiran-Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Berikutnya, apa yang telah berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, murid adalah seorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Berikutnya, semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Tugas guru di kelas hanyalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Berikutnya, dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum. Dan yang terakhir, dalam penilaian berfokus pada penilaian pengetahuan. Apa yang telah berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Sebelumnya, saya berpikir murid adalah seorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Setelah mempelajari modul ini, saya mengerti bahwa setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik, memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut beriringan dengan kodrat zaman, yaitu keterampilan abad 21. Sebelumnya, saya berpikir bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mengerti bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Berikutnya, sebelumnya saya berpikir pembelajaran berpusat kepada guru sebagai sumber ilmu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah yang memegang kendali pembelajaran. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Sebelumnya, saya berpikir bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mengerti bahwa tugas guru sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Sebelumnya, saya berpikir bahwa dalam pembelajaran di kelas berfokus pada penyelesaian kurikulum. Setelah saya mempelajari materi ini, saya mengerti bahwa dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun peserta didik
menjadi manusia yang berbudaya. Sebelumnya, saya berpikir bahwa penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mengerti bahwa dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tetapi juga harus dapat menilai sikap, keterampilan, karena ketiga penilaian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menentukan keberhasilan belajar murid dan juga untuk umpan balik. Khusus untuk pengajar adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk melakukan aktivitas pembelajaran sehingga mereka bisa menemukan konsep dan keterampilan yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Berikutnya, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar, dan mengaitkan dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, dan yang paling penting, tidak lagi menuntut anak, akan tetapi harus menuntun anak. Strategi pembelajaran akan saya rancang dengan berbagai model dan metode pembelajaran yang bervariatif, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dapat meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Dari materi ini, saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Berikutnya, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Konsep dan pemikiran Ki Hajar Dewantara akan saya laksanakan di sekolah dan terus berusaha terus menanamkan pendidikan yang berkarakter. Pendidikan yang berkarakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran dikaitkan dengan norma atau nilai-nilai dan perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan dari kami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.